Salam dalam keheningan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama memasuki ruang hening 76 dengan judul Pager Mangkok. Mari kita satukan hati dalam doa agar kita dapat menyiapkan diri menerima sabda Allah. Inilah Tuhan hamba-Mu dengan setiap kelemahan kami, dengan setiap kekurangan kami. Kami merindukan firman-Mu sebagai sumber kekuatan yang akan menyegarkan kehidupan kami. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan dan juga melakukannya. Haleluya. Amin. Kita akan bersama belajar dari kitab Kejadian 18 ayat 1 hingga 8. Kejadian 18 ayat 1 hingga 8. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui himbauan hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarai dan berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berkata di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang menerima sabda Allah dan yang melakukannya. Salam sehat dan bahagia, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia. Makan bersama adalah tradisi yang ada di dalam setiap suku bangsa. Kita sebagai orang Jawa mengenal adanya kenduren atau kembul bujono beralaskan daun pisang. Demikianlah bagaimana kita melihat dengan makan bersama. Di situ kita merayakan ikatan persaudaraan. Di dalam Kejadian tadi, Abraham mempersilahkan tamu-tamunya beristirahat di bawah pohon terbentin. Tamu-tamu tersebut dijamu dengan berbagai masakan yang istimewa. Abraham pun menyuruh tamu-tamunya makan di bawah pohon tersebut. Disinilah keintiman itu terjalin. Dengan mempersilakan makan, Abraham telah menganggap tamu-tamunya itu bukan lagi orang asing, tapi mereka sudah menjadi bagian dari keluarga Abraham. Mereka sudah dianggap sebagai saudara Abraham sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pager mangkok luwih bakoh tinimbang pager wesi. Membangun persaudaraan dengan makan bersama dan berbagi berkat
berupa makanan dan minuman kepada sesama adalah cara yang paling baik untuk melindungi diri dari setiap ancaman. Oleh karenanya, mari kita bersyukur atas setiap makanan yang tersaji di meja makan kita. Mari kita bersyukur atas setiap makanan dan minuman yang kita terima, karena itu adalah berkat Tuhan. Dan mari kita membangun pagar mangkok, yaitu bagaimana bukan hanya kita menikmati berkat Tuhan berupa makanan dan minuman saja, tapi kita pun menjalin persaudaraan dengan berbagi berkat, berbagi makanan dan minuman bagi saudara-saudara kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ketika Abraham menjamu tamu-tamunya dengan makanan yang istimewa, disinilah Abraham merangkul mereka sebagai saudara. Mereka bukan lagi orang asing, tapi mereka sudah dianggap keluarga di tengah-tengah kehidupan Abraham. Tuhan mampukan kami untuk dapat membangun persaudaraan. Salah satunya adalah sarana kami berbagi berkat, berbagi makanan dan minuman, dan setiap hal yang menjadi kebutuhan kehidupan saudara-saudara kami. Mampukan kami untuk saling berbagi, agar di mana kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami, dan kami dapat menjadi saluran berkat atas kasih-Mu tersebut. Dan pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami. Berkatilah bagaimana setiap rancangan yang ada dalam kehidupan kami bersama-sama dengan keluarga. Kiranya Engkau menyertai kami bersama dengan keluarga kami. Kiranya Engkau memakai kami sebagai saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Berkati juga gereja kami di dalam setiap pelayanannya, di dalam peribadatannya, agar dapat menjadikan sarana untuk menguatkan iman kepercayaan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah kita telah bersama-sama merenung di ruang hening. Dan sampai jumpa di ruang hening selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.